Pemirsa, polisi terus menyelidiki dugaan penistaan agama oleh Muhammad KC dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan YouTuber tersebut. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Kecaman dari sejumlah pihak terus berdatangan terhadap pernyataan Muhammad KC yang diduga telah menistakan agama. Salah satunya dari Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mukti. Ia menyebut pernyataan Muhammad KC tidak berdasar dan bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Abdul Mukti mendesak polisi untuk segera memproses Muhammad KC dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aparatur keamanan dapat memeriksa yang bersangkutan, terutama terkait dengan motivasi dari pernyataan-pernyataannya, bahkan mungkin memeriksa kesehatan jiwanya. Apabila memang yang bersangkutan sengaja membuat pernyataan yang dimaksudkan untuk menghina dan melecehkan agama Islam, maka kalau terdapat bukti-bukti yang kuat, kepolisian dapat memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, aparat kepolisian terus menyelidiki dugaan penistaan agama dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Tentunya nanti dari barang bukti ini, penyidik akan membuat satu rekonstruksi hukum daripada peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Polri menghimbau kepada masyarakat yang pertama adalah yakini bahwa Polri akan menuntaskan peristiwa ini secara profesional. Polisi juga telah menerima laporan dari masyarakat dan berjanji akan menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menaikkan status kasus dugaan penistaan agama oleh Muhammad KC ke tahap penyidikan. Hingga kini keberadaan Muhammad KC masih misteri dan diburu polisi. Sampai di mana proses kasus ini, Pak? Ya, tentu Polri secara profesional akan menindaklanjuti kasus ini ya. Setelah memverifikasi, menganalisa bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Polri telah melakukan panggilan klarifikasi terhadap beberapa saksi. Saksi-saksi yang dipanggil dan diklarifikasi adalah saksi ahli bahasa Indonesia, saksi IT, dan saksi hukum agama Islam. Kemudian setelah mempelajari dan menerima masukan dari saksi-saksi tersebut, penyidik menyimpulkan bukti awal sudah cukup sehingga kasus ini yang tadinya di tahap penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Yang bersangkutan tentu sudah dipanggil, namun saat ini penyidik Bareskrim Polri terus mencari. Pemirsa, para pendukung Rizik Syihab membacakan petisi terkait kasus Rizik Syihab dan Rumah Sakit Umi Bogor. Poin petisi tersebut menuntut pembebasan Rizik Syihab. Selain menuntut pembebasan Rizik Syihab, surat tersebut berisikan beberapa poin penting lain, diantaranya menghentikan diskriminasi hukum hingga kejahatan kebohongan dalam proses persidangan yang menurut mereka sangat tidak masuk akal. Ya kan kalau kasusnya kasus prokes, di dunia kan juga satu-satunya. Jadi mestinya ya harus administrasi saja, nggak boleh pakai pidana, bebaskan. Ya kita akan konsultasi nanti ya, lihat perkembangan terakhir konsultasi dengan pengacara dan Habib Rizik juga. Ya untuk apakah diperlukan gerakan turun ke jalan kembali atau tidak, kita akan konsultasi. Masa penahanan Rizik Syihab diperpanjang 30 hari setelah menjalani penjara selama 8 bulan untuk kasus yang berbeda. Pendukung menilai ada kejanggalan dari perpanjangan penahanan.
Mantan pimpinan FPI, Rizik Syihab, saat ini masih ditahan setelah masa penahanan yang diperpanjang 30 hari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk kasus tes swab palsu di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik sebelumnya divonis 4 tahun penjara atas kasus tes swab palsu, namun saat ini sedang proses banding. Sementara masa tahanan Rizik untuk kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung seharusnya telah selesai 9 Agustus lalu setelah ditahan sejak Desember 2020. Para pendukung Rizik menilai perpanjangan penahanan melanggar prosedur. Pernyataan pendapat dan sikap bersama dikeluarkan pada 12 Agustus lalu untuk meminta pembebasan Rizik Syihab dari tahanan. Pendukung Rizik menilai ada kejanggalan pada surat perintah penahanan karena ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menurut mereka, pada saat surat penetapan penahanan diterbitkan, Majelis Hakim Banding belum terbentuk. Sehingga seharusnya penahanan didasari perintah pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi. Kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, merasa penahanan Rizik Syihab tidak berdasar. Di sisi lain, Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum Hussein Syihab merasa penahanan Rizik Syihab sudah sesuai peranata hukum. Tapi yang kita permasalahan ini bukan soal vonisnya. Ya, dalam hal ini bukan soal vonisnya, tapi soal penahanan Habib Rizik yang diduga melanggar ketentuan undang-undangan. Gitu. Saya sudah ulang-ulang bahwa pelanggarannya adalah yang pertama, yang berhak menahan itu majelis yang memeriksa, bukan wakil pengadilan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, atas penetapan itu kami sudah lakukan kasasi. Kita sudah mengajukan kasasi ke pengadilan negeri sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, tapi mereka menolak, padahal udah ada dasarnya. Itu yang kita permasalahkan, ketidakadilan ini. Jadi kalau masalah Habib Rizik dibebaskan, kami tahu itu mustahil dan nggak mungkin. Kami ngerti gitu loh. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah keadilan tidak ditegakkan. Ya, penahanan Habib Rizik dilakukan maladministrasi, itu problemnya. Menurut saya sah-sah aja, Mbak, karena ada KUHAP-nya kok. Di dalam KUHAP itu dijelaskan ketika pengadilan negeri untuk permohonan penahanan itu bisa mengirim surat selambat-lambatnya, karena kan Habib Rizik ini kompleks menurut saya ya, karena ada 3 perkara. Beliau di perkara ini ada penahanan, ya kan, hanya yang dipermasalahkan sama Yanuar ini kan masalah rumah sakit yang menurut Yanuar